manusia itu mengantarkan mereka kepada sejumlah penemuan-penemuan sehingga lahirnya sebuah ilmu. Sedangkan aturan yang sudah disusun secara sistematis untuk mengetahui sesuatu itu, untuk mengetahui sesuatu itulah Allah Subhanahu wa taala membekali manusia akal untuk berpikir. Maka dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat pertanyaan ya, yang disuguhkan kepada manusia itu, orang-orang itu, untuk mempertegas apakah proses penciptaan langit yang bumi atau yang lebih rumit daripada itu, yakni penciptaan insan, dapatkah membuat mereka berpikir dan memperhatikan ya, seperti dalam surat Az-Zariyat ayat 20 sampai 22 yang artinya, dan di muka bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Maka dalam penciptaan diri kalian sendiri, maka apakah kalian tidak memperhatikan? Dan kebesaran Allah lah yang di langit menurunkan hujan atau apapun dan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Maka kemampuan berpikir kepada manusia memang berbeda-beda, saudara. Namun hakikatnya sumbernya tetap Allah Subhanahu wa taala karena sifat alimunnya. Maka perjalanan hidup seorang manusia itu, dia bersyukur diberikan ilmu-ilmu yang banyak. Dengan ilmu itu dia dapat menyelamatkan manusia lain dari kegelapan menuju keterangan, dari kebodohan, dari kesesatan, kemudian dia sandarkan yang dia tahu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meleburkan dirinya kepada Allah. Adapun manusia yang khilaf, dia tidak mengembalikan, tidak menyandarkan sifat ilmunya Allah. Maka ilmu itu menjadi hijab. Dia tidak meleburkan bahwa ilmu-ilmu itu adalah ilmunya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala jika tidak memberikan tajalli ilmu kepada orang itu, maka tidak akan bisa mengetahui apa-apa. Maka ada perjalanan yang berharga, yang dimana perjalanan Nabi Musa, kita ambil ibrah Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang diurai di dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 62. Sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi Musa alaihi wassalam Allah berikan banyak keistimewaan. Salah satu adalah dapat berbicara dengan Allah secara langsung di lembah suci tua, Muqaddas tua, saat ia dan keluarganya melarikan diri daripada kekejaman Fir'aun di Mesir pada masa itu. Namun meskipun Nabi Musa alaihi wassalam diberikan kelebihan tersebut, beliau itu diminta untuk belajar kepada Nabi Khidir. Maka hal ini menunjukkan bahwa kerendahan hati lebih baik daripada takabur. Maka demikian penjelasan dari tafsir Al-Quran itu dikarang oleh para satu ulama, ditafsir oleh ulama-ulama. Ini secara syariat memang terjadi dialog Nabi Musa dengan Nabi Khidir, terjadi dengan Nabi Musa pertemuannya di Bukit Tursina. Kalau kita secara hakikat ya kepada diri, ini secara syariat ada juga, secara hakikat ada juga. Nah, maka dengan pelajaran inilah ada pelajaran yang sangat besar kepada orang-orang yang lain sampai akhir zaman. Seperti Nabi Musa ditemani dengan sahabatnya mencari Nabi Khidir alaihissalam hingga akhirnya dirinya dapat bertemu. Ya, setelah Allah Ta'ala berikan tanda melalui hilang atau lompatnya ikan yang mereka bawa dengan cara yang tidak biasa, maka pertemuan itu pun berlangsung dengan baik. Nabi Khidir ya, sang pemilik ilmu laduni, ilmu nubuah, yaitu ilmu yang langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala, dengan hangat menyapa Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun bersemangat, berjazbah mengikuti perjalanan Nabi Khidir. Nabi Khidir memperingatkan sejak sebelum mereka melakukan perjalanan itu, metode itu, agar Nabi Musa untuk bersabar dan tidak berkomentar apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Namun ternyata sebagai manusia biasa, waktu itu yang dibekali wahyu, sempat Nabi Musa hilang kesabaran, terus bertanya ketika Nabi Khidir membocorkan kapal nelayan miskin, terlebih kepada Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil yang anak baik-baik, ya kelihatannya anak baik-baik waktu pada masa itu. Kemudian Nabi Khidir masih memberikan kesempatan kepada kali kedua itu. Meski dengan Nabi Khidir itu memperingatkan agar Nabi Musa alaihissalam itu mampu untuk menahan dirinya untuk tidak bertanya, maka perpisahan itu pun terwujud di sebuah rumah gubuk, akhirnya dibangun kembali oleh Nabi Khidir. Maka disitulah Nabi Khidir menguraikan mengapa ia membocorkan kapal, mengapa ia membunuh anak-anak yang sedang asik bermain, dan mengapa pula ia berbaik hati untuk membangun rumah gubuk itu sehingga layak untuk ditempati kembali.
Semua itu ia lakukan bukan atas dasar kemauan Nabi Khidir, akan atas kehendak dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha pemilik segala ilmu. Maka sejak peristiwa itulah Nabi Musa merasa malu kepada Allah. Ia tak layak menyombongkan diri apapun yang ia ketahui, sebab segala ilmu yang dimiliki sepenuhnya dari Allah, yang kapan saja jika Allah berkehendak untuk mengambil keilmuan itu, kun fayakun. Maka oleh karenanya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa sesungguhnya kemuliaan pengetahuan ilmu itu sesuai dengan kemuliaan objek yang ia ketahui. Maka tidak disaksikan bahwa pengetahuan yang paling mulia dan paling agung adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maka yang dialah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan langit dan bumi yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan yang suci dari segala kekurangan-kekurangannya, yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dalam kesempurnaannya. Maka tidak disangsikan bahwa pengetahuan tentang nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya adalah ilmu yang paling tinggi nilainya. Ilmu tentang Allah, ma'rifat kepada Allah, akses dari segala pengetahuan, sebagaimana keberadaan segala sesuatu tergantung kepada keberadaannya. Maha menjadikan, maha menciptakan, maka seluruh jenis-jenis ilmu tanpa terkecuali mengikuti ilmu tentang Allah. Dan teramat sangat kita ini bodoh untuk merealisasikan keberadaan Allah yang sebenar-benarnya. Maka pengetahuan tentang asal mula kejadian, kemudian adanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mutlak, kuni zat itu tidak akan bisa diketahui keberadaannya kecuali rahasia dirinya, kecuali nurnya. Makanya dileburkan semua kembali kepada diri sejati, diri yang maha sejati itu. Leburkan keakuan rasa-rasa kita ada, rasa-rasa kita hidup dan sebagainya. Karena inilah pengetahuan, memang ilmu ma'rifat itu adalah ilmu dasar sebelum mengenal ilmu tauhid, sebelum ke thariqah dan ujung-ujungnya ke syariat. Tapi ketika duduknya di ma'rifat itu harus berjalan syariat dengan ma'rifat itu, supaya dikatakan syariatullah, bukan hanya syariat di mata manusia, syariat di sisi manusia, tapi syariat di sisi Allah. Syariat di mata Allah yaitu syariatullah. Ma'rifat, hakikat, thariqah dengan syariat, salam 4 jari, inilah satu komponen yang sangat lengkap. Maka Allah Subhanahu wa taala memang menguji daripada orang-orang yang mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya bertauhid, akan tetapi dia menguji semuanya hanya untuk mengetahui sampai di manakah kesombongannya, sampai di manakah ujian itu, apakah memang betul-betul isbatul yakin atau hanya di pemahaman. Jadi dikirimnya orang-orang, dikirimnya ini semua alam-alam semesta sebagai penguji-penguji memang, akan tetapi kita harus betul-betul sadarkan diri bahwa kita ini harus meleburkan atau mengembalikan haknya Allah, harus kembali kepada fitrah. Jangan kita ini keluar dari fitrah sehingga kita lupa dengan Tuhan. Nah, ini hanya bahasa-bahasa syariat, lupa dengan Tuhan, bahasa-bahasa syariat. Maka ini perlu dikembangkan, saudara-saudara. Perlu dikembangkan bagaimana mengetahui ilmu teori daripada ma'rifat itu, kemudian mempraktekkannya kepada diri. Jangan sampai kita ini ingin disebut ahli ma'rifat sementara kita ini masih di kepahaman. Makanya semua melebur. Makanya ilmu ma'rifat ini memang la sautin wala harfun ketika sudah dipahamkan, di dalam diam dalam penyaksian, diam di dalam kesadaran itu. Maka dapat kita simpulkan ma'rifat adalah asal dan puncak dari segala ilmu, asas daripada ilmu, pondasi daripada ilmu, asas tiang daripada ilmu. Maka tanpa ilmu ma'rifat, tanpa pengetahuan tentang Allah, mengakibatkan tentang ketidaktahuan akan dirinya sendiri dan keseluruhan daripada kemaslahatan umat. Maka inilah ilmu ma'rifat yang dasar sekaligus juga puncak tertinggi. Inilah tidak main-main untuk memperjalankan atau diperjalankan Allah kepada situ. Maka perlu proses-proses yang sangat banyak. Karena orang yang tidak mengerti ilmu ini adalah pangkal penderitaan. Segala penderitaan ketika tidak mengenal daripada asal mula kejadian ini semuanya, maka ini adalah kesengsaraan yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Jangan pernah kita seperti itu. Kalau bisa jangan pernah. Kalau bisa mencari tuntunan yang betul-betul lurus kepada Allah.
yaitu jangan sampai mencari guru rohani atau guru yang nampak, guru yang zahir, yang selalu ingin mengeluarkan kita kepada diri, yang selalu mencari di luar daripada diri. Karena ini tidak akan sampai, karena kita ini belajar ilmu ma'rifat. Dengan ini kita harus masuk ke dalam, bukan untuk keluar, bukan untuk memakrifatkan orang, bukan untuk mengajari orang, bukan untuk menuntun orang. Itu semua niat-niat yang salah. Niat kita betul-betul ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, hanya untuk Allah. Maksud dan tujuan hanya Allah. Ketika ada maksud dan tujuan selain daripada Allah Ta'ala itu, maka itu adalah hijab yang sangat besar. Meskipun kepahaman-kepahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tajalli ilmunya, sifat alimunnya kepada kita, maka itu akan menjadi hijab, menjadi hujah, menjadi kesengsaraan, menjadi kesiksaan kepada kita semua. Maka itulah pentingnya ilmu tauhid. Selain daripada ilmu makrifat, pentingnya ilmu tauhid, yang dimana tauhid akidah kita tidak melenceng daripada apa yang dikehendaki oleh Allah melalui kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini bahasa syariat, tapi secara hakikatnya Allah Ta'ala sendiri yang memberikan khabar itu dengan wujud Nur Muhammad yang ada pada diri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah itu kalau kita pada hakikatnya, siapa sih Nabi Muhammad SAW, dan siapa sih utusan-utusan Allah itu? Maka memang kalau kita turun ke Toriko, semua terbagi-bagi. Ada namanya iblis, ada malaikat, ada jin, ya, ada manusia, ada ini dan sebagainya. Tapi ketika sudah di dalam ilmu makrifat, ilmu ketauhidan, ilmu kedudukannya di situ, maka kesatuan tunggal itulah yang dikatakan wal awalu wal akhir wal zuhur wal batin. Maka ini penting untuk mengetahui rahasia kejadian-kejadian alam semesta, rahasia-rahasia kejadian daripada diri kita, lalu masuk ke dalam. Bukan hanya kita ini mengaku beriman, bukan hanya kita ini mengaku sebagai umat muslim yang umatnya ini tidak jelas, ikut-ikutan begitu loh, ikut-ikutan orang-orang berpakaian, berpeci, bersorban, orang-orang yang sholat dan sebagainya, mendirikan sholat, hanya kita mengikutinya, tapi tanpa kita mendalami sesuatu apa yang kita ikuti itu. Nah, jadi betul-betul ketika mengikuti sesuatu harus tahu apa yang diikuti, apa yang disaksikan. Contoh saja di rukun-rukun Islam, ya seseorang itu kan akan disebut Islam, Muslim, harus dengan penyaksian lahir dan batin. Contoh 2 kalimat syahadat, penyaksiannya lahir dengan batin. Begitu juga dengan sholat, syahadat syariat, syahadat hakikat, tentunya berbeda, tapi satu kesatuan. Begitu saudara-saudara. Jadi memang perlu dipahami, perlu dipengertikan, betul-betul kita itu kembali ke diri masing-masing. Jangan juga kita ini sok-sok ya, sok-sok ini kayak belagu begitu, menyadarkan orang kayak kita ini paling benar, kayak kita ini mau mentauhidkan orang atau dan sebagainya. Kita pun menyampaikan itu ketika kita berniat untuk orang itu menjadi baik, itu adalah hijab yang sangat tebal. Karena diri kita ini ketika berbicara itu terpantul bagaikan bola. Ketika kita menganukan pantulan ke depan bola, itu jatuhnya ke diri, bukan ke orang. Jadi banyak-banyaklah kita bercermin, banyak-banyaklah kita hisap diri kita sendiri, sampai mana sih. Nah, di situ jangan sampai kita menyampaikan niat kepada orang. Menyampaikan bagus, boleh kepada anak kita, istri kita. Nah, tapi jangan pernah niat untuk menyadarkan mereka, karena petunjuk dan hidayah, meskipun ilmu-ilmu ini tersebar, itu semua ada haknya Allah. Meskipun tersebar, meskipun ada di kitab, sudah ada, download di aplikasi ada, beli kitab sini di Shopee ada, beli apa semua ada, tapi itu tidak menjadi suatu panutan yang kita pegang. Jadi betul-betul kita terus menggali, terus meleburkan. Jadi hakikat spiritual puncak, hakikat ketauhidan puncak adalah mati. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, tidak ada tugas dari guru robbani, guru rohani, mending diam. Itu saran kita. Kalau untuk di pelajaran boleh, untuk meningkatkan jazbah keimanan itu dibicarakan, asalkan jangan sesuatu yang sudah jelas dibicarakannya itu dipelenceng-lencengkan lagi, padahal sudah tepat pada sasaran. Begitu saja saudara-saudara, guru-guruku, bunda-bunda semuanya, lebih dan kurangnya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.